Oke, kali ini gue mau buat video berapa match dari Piala Presiden yang berlangsung. Yang pertama ada Derby Jateng yang dimenangkan oleh PSIS Semarang 2-1, dan terlihat di babak pertama itu permainan didominasi oleh PSIS 30, terutama pada 30 menit pertama benar-benar PSIS memegang kendali permainan dan terus menekan Persis Solo. Persis Solo asli diobok-obok, ditekan terus, gak bisa keluar, sehingga PSIS menciptakan beberapa peluang dan Persis sempat bisa keluar pada saat setelah water break yang pertama ya. Pelan-pelan bisa keluar dari tekanan dan sempat beberapa kali mendapatkan counter attack juga Persis Solo, tapi masih belum efektif. Jadi PSIS bisa unggul lewat headingnya Dewangga. Nah, inilah PSIS ya, yang materi skuadnya kalau di depan itu mengerikan, dari pemain asingnya semua dengan Harinur Trisula. Dan kelemahan PSIS itu salah satunya ada di lini belakang. Nah, kelihatan pada saat tidak ada Dewangga di pos pertahanan PSIS terlalu rentan untuk bisa dijebol ya. Tapi pada saat Dewangga sudah balik main dan berada di situ, apalagi sudah ada Ali Sesai juga di sana yang bisa mengorganize lini belakangnya, maka kelemahan itu bisa tertutupi. Nah, kalau aku bilang kelemahannya PSIS itu ada di lini belakangnya ya, karena memang beberapa match sempat keteteran melawan lawan ya. Tapi sekarang Dewangga udah ada dan Ali Sesai di situ udah bisa main, yang bisa organize di sana, jadi udah bisa semakin top lah PSIS. Masuk di babak kedua, Persis Solo bisa keluar dari tekanan dan berusaha untuk menguasai bola, untuk mencetak gol. Sebelumnya mereka dapat gol dari Fabiano lewat lemparan itu ya, Aaron Evans yang jauh itu ya, sah-sah aja ya, itulah kelebihan lemparan ke dalam jauh. Lagi meta sekarang di sepak bola Indonesia dan bisa dimanfaatkan, itu suatu bonus juga ya. Dan Persis bisa keluar dari tekanan di babak kedua, tidak seperti di 30 menit pertama, babak pertama yang benar-benar habis-habisan terkurung ya. Dan PSIS di satu sisi juga lebih dominan sedikit di babak kedua, karena memang materi pemain mereka, kedalaman squad mereka sangat dalam. Dari pemain pelapis sampai pemain utamanya jaraknya itu tidak begitu jauh ya, sehingga mereka bisa menciptakan gol lewat Carlos Fortes, memanfaatkan bola reboundnya ya. Dan PSIS layak juga menang di match ini berdasarkan memang permainan mereka menguasai, lebih mendominasi, dan juga peluang dari yang mereka ciptakan bisa mereka eksekusi. Dan ada satu kontroversi, apakah di kotak penalti Irfan Bahdim itu yang sempat disikut saat ingin menerima crossing itu penalti atau bukan? Kalau menurut gue itu sebenarnya layak untuk penalti ya, karena bola sudah di crossing dan bola sudah berada di udara, dan Irfan Bahdim bersama backnya PSIS itu sama-sama melompat. Jadi ada gerakan sikut ke wajahnya Irfan Bahdim pada saat bola sudah berada di udara ya, sudah mendekat ke area duel, sehingga itu menurut gue layak diberikan penalti. Tetapi wasit belakang garis maupun wasit utama yang menjadi pengambil keputusan terakhir tidak tertarik untuk memberikan itu ya. Mau bagaimana lagi, mungkin menurut penilaian wasit berbeda, tapi kalau menurut gue itu layak diberikan penalti ya, karena memang bola sudah di udara di area duel dan sudah dekat ke pemain, tapi dan ada sentuhan di sana. Dan kita ke match berikutnya, ada Persib Bandung yang menang 1-0 dari Bayangkara lewat golnya David Da Silva.
skill individunya David da Silva, golnya shooting langsung dan masuk, keren. Dan secara overall dari match ini tidak banyak yang bisa gue komentari karena sepertinya Robert di match ini, Opa Robert berpikir bahwa dia sudah kehilangan banyak pemain kuncinya karena cedera dan juga sudah bisa memastikan untuk lolos, sehingga dia tidak ingin bermain untuk terlalu all out di match ini, sehingga dia menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain biasa-biasa aja, lebih ke reaction football. Terutama pada babak pertama, Persib benar-benar hanya menunggu reaction football saja, tidak memberikan perlawanan apa-apa. Bahkan pada saat Persib megang bola, mereka hanya menempatkan 3 maksimal 4 pemain di depan bola, sehingga Persib tidak melakukan tekanan berarti, terutama di babak pertama. Sementara Bayangkara pada saat babak pertama juga sempat beberapa kali mendapatkan peluang lewat shooting on target dan yang dimentahkan Fitrul selaku kiper. Tetapi setelah itu di babak kedua, keduanya cenderung lebih menyelesaikan pertandingan secara profesional saja ya. Yang artinya adalah keduanya jika mendapatkan peluang yang benar-benar bisa untuk dimaksimalkan, untuk di finishing menjadi gol, maka akan dikejar. Tapi kalau pada saat bola itu tidak ada di depan yang menciptakan peluang besar, maka keduanya bermain biasa-biasa aja, menyelesaikan pertandingan secara profesional, sehingga pertandingan cenderung membosankan secara overall match ini, Persib dan Bayangkara. Karena Persib sudah memastikan lolos, Aba Robert menurunkan banyak pemain pelapis dan berani menurunkan beberapa pemain muda di match ini, dan tidak ingin terlalu all out, di samping pemain kuncinya banyak cedera. Di satu sisi Bayangkara juga mungkin sudah diberitahu bahwa kalaupun mereka kalah dari Persib di match ini, mereka tetap akan lolos jadi runner up karena mereka unggul head to head dari Bali United. Jadi di babak kedua tidak ada peluang besar dari keduanya, pertandingan membosankan, dan satu peluang besar yang di injury time itu ya, free kick dari Anderson Sales yang dari jarak jauh melengkung ditepis oleh Fitrul mengenai tiang, dan Fatur Rahman di depan gawang kosong tidak bisa memasukkan bola ke gawangnya, harusnya skor jadi 1-1. Itu satu-satunya peluang besar di match ini ya, kalau gue bilang sangat disayangkan. Tapi that's it, keduanya juga sudah memastikan lolos, dan we'll see seperti apa Piala Presiden ini. Tentunya di fase knockout akan jauh lebih seru karena lawan-lawannya akan jauh lebih kuat, dan hanya tersisa satu nyawa di fase knockout, tidak ada istilah head to head, selisih gol segala macam. Jadi baik Persib maupun tim lainnya yang sudah memastikan lolos ke fase grup, fase knockout, akan lebih mempersiapkan diri lagi, terutama skuadnya, untuk bisa memenangkan pertandingan. Thanks for watching.